Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Azhari dengan NIM akhir 172. Pada video kali ini saya akan menginstal Mikrotik Router OS di VirtualBox. Jadi di sini yang perlu teman-teman siapkan itu ada dua. Yang pertama itu untuk OS dari Mikrotik sendiri, Mikrotik Router OS. Teman-teman dapat mendownloadnya di mikrotik.com yang ada di Google. Terus yang kedua ada kita menggunakan virtual mesinnya yaitu VirtualBox. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya sudah membuka Oracle VirtualBox Manager. Di sini saya menggunakan versi yang ketujuh dari VirtualBox-nya. Nah, sebelum itu kita akan sebelum memasukkan file OS-nya dari Mikrotik, kita perlu membuka atau mengecek di bagian Network Manager-nya. Nah, di bagian sini teman-teman dapat melihat jika ada sudah tertera di sini, jadi bisa langsung mengikuti ini. Nah, ini sudah bawaannya sih bisa dibilang. IP address-nya di sini saya menggunakan 192.168.56.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, di bagian di sini saya menggunakan DHCP server, jadi di sini saya mengklik enable. Jadi dari server address di sini yaitu 192.168.56.1 ini merupakan server dari address atau dari komputer yang saya gunakan ini untuk menjalankan virtual mesinnya atau alamat dari komputer ini, virtual mesinnya. Nah, selanjutnya di sini ada subnet mask-nya. Nah, di sini kita memiliki ada dua ya, ada lower address bound dan juga upper address bound. Nah, di sini merupakan IP atau rentang IP yang bakal diatur nanti di Mikrotiknya. Jadi nanti secara otomatis kita kan ini ingin selain membuka Mikrotik OS di VirtualBox, kita juga akan membukanya atau meremotnya dari Winbox. Nah, jadi ketika kita memasukkan IP untuk Mikrotiknya itu nanti secara otomatis IP-nya diisi oleh di sini dari rentang lower address bound sampai upper address bound karena ini IP dari DHCP server yang kita gunakan untuk Mikrotik itu sendiri. Nah, jika sudah men-settingnya seperti ini, kita langsung saja menekan file dan juga mengimport appliance. Nah, jadi kita akan mengimport file ISO dari Mikrotik yang kita sudah download sebelumnya. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan Mikrotik Router versi yang ke-6 dengan level 6. Nah, bentuk filenya itu OVA. Nah, jadi di pilihannya ketika teman-teman nanti menginstal itu ada beberapa pilihan. Ada yang level ke-5, level ke-4. Nah, ada versinya juga, ada versi sebelum-sebelumnya. Tapi di sini saya menggunakan versi long term. Setelah teman-teman masukkan sini, tekan next. Nah, di bagian sini kita mengaturnya ya, generate new MAC address for our network adapter. Nah, jadi di sini jadi nanti tujuannya itu nanti juga akan mengklon 3 Mikrotik, kita menggunakan 3 Mikrotik. Nah, agar MAC address-nya tidak sama, jadi kita akan menggunakan ini, generate new MAC address for all network adapter. Jadi setiap adapter itu menggunakan MAC address yang berbeda-beda. Nah, setelah itu teman-teman dapat mengklik finish. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa masuk ke bagian setting. Nah, di bagian setting ini, kita lihat dulu di bagian sistem. Nah, untuk base memorinya sendiri kita menggunakan 128 MB. Nah, jika sudah,
kita masuk ke bagian serial port. Bagian network. Nah, di bagian network ini saya menggunakan host only adapter. Nah, host only adapter ini kenapa saya menggunakannya? Karena ini bertujuan untuk agar kita dapat meremot mikrotik yang kita buka di VirtualBox, kita dapat remote menggunakan Winbox nanti. Winbox itu software lah gitu ya. Nah, jika teman-teman tadi lupa memilih bagian MAC address gitu agar baru gitu ya, setiap adapter itu baru. Jika teman-teman lupa tadi pada langkah sebelumnya, teman-teman dapat mengklik advance. Nah, di bagian advance ini ada namanya MAC address. Nah, ini dapat teman-teman klik bagian rotate ini. Jadi ini akan terus nge-random MAC address-nya. Nah, karena di sini sudah seperti saya setting tadi, maka saya klik OK saja. Nah, saya akan start. Kita tunggu sebentar. Nah, selain itu saya juga akan start Winbox-nya juga di sini. Jadi saya akan setelah start ini, saya akan start juga Winbox-nya untuk membuka atau bagian remote dari mikrotik itu tersebut. Ini saya buka saja. Oke, sudah. Sini sudah terbuka ya. Jadi di sini karena bentukannya CLI gitu, dari sini kita akan meremotnya menggunakan Winbox karena ini merupakan bentuk dari GUI-nya. Nah, di bagian tools ini jangan lupa teman-teman mengklik bagian legacy mode. Nah, setelah ini kita refresh terlebih dahulu. Kita tunggu. Nah, ternyata IP address yang kita terima dari DHCP server itu belum masuk ya. Tadi kan saya sudah men-setting, maka kita akan meng-close-nya terlebih dahulu. Nah, kita akan setting terlebih dahulu di sini secara manual untuk menyambungkannya ke DHCP server. Kita ketik saja admin, terus ini enter. Nah, di sini di bagian sini ada new password. Saya akan memasukkan passwordnya admin123, admin123. Oke, jika sudah, kita akan memeriksa terlebih dahulu ya, menggunakan kata kunci interface print. Nah, ternyata di sini dari interface-nya itu udah running ya. Setelah itu kita periksa juga IP address-nya apakah masuk dari yang kita sudah setting di network manager tadi. IP address print. Nah, ternyata belum ada IP address-nya. Jadi kita perlu setting manual atau menyambungkannya ke DHCP server. Caranya yaitu IP DHCP client add interface. Oke. Interface namanya itu ether1 dengan disable no. IP DHCP client interface. Oke, ini untuk menyambungkannya ke DHCP client-nya. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk membukanya apakah sudah ada IP yang tersedia dari DHCP server. Dengan cara IP DHCP client, terus kita print untuk memunculkannya. Nah, ini sudah muncul ya. Address-nya itu adalah 192.168.100/24. Dari ini sesuai ya sama di sini bagian ini network manager, yaitu di bagian sini. Nah, ini untuk bagian lowernya. Terus
Jadi IP rentang dari sini sampai sini itu akan secara otomatis dimasukkan gitu ya sebagai IP dari Mikrotik itu di Winbox-nya. Nah, kita coba tekan. Nah, ini sudah masuk ya. Teman-teman dapat melihatnya di sini. Ini sudah masuk IP-nya dengan MAC address EFCF. Nah, kita akan mencoba untuk membukanya terlebih dahulu. Kita connect-nya menggunakan MAC address ya. Teman-teman dapat mengklik MAC address, terus connect. Nah, di bagian sini kita dapat melihat bahwa di sini kita memiliki interface-nya satu, yaitu Ether1 dengan nama Ether1 host only adapter dengan MAC address ini EFCF. Terus kita dapat pergi ke identify. Nah, jadi dari namanya itu ada Mikrotik Master. Nah, dari Mikrotik Master ini sendiri kita akan mengklonnya menjadi 3. Ada Mikrotik 1, Mikrotik 2, dan juga Mikrotik 3. Nah, oke, kita dapat lihat. Jadi di sini untuk OS-nya sendiri saya menggunakan source. Nah, saya menggunakan versi 6.4.49.18 long term. Jadi di tempat teman-teman mendownloadnya nanti di Google itu teman-teman dapat memilih ada yang long term, ada yang juga stable untuk versinya. Nah, setelah itu karena tidak ada yang perlu kita setting terlebih lagi gitu ya, kita akan mematikannya dengan cara ini shutdown. Oke, yes. Nah, secara otomatis nanti mati. Nah, oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat cloningannya. Untuk Mikrotik 1, tekan saja klik kanan di sini clone, terus di bagian nama kita ganti Mikrotik 1. Nah, jangan lupa di bagian sini agar setiap adapter yang kita buat itu akan membuat MAC address yang baru. Selanjutnya next, ini full clone, finish. Nah, ini dapat muncul ya langsung. Teman-teman dapat mengklik start. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, ini kita akan buka juga di bagian Winbox-nya. Loading system masih, kita tunggu sebentar. Oke, kita refresh. Tunggu sebentar. Kita akan menunggu untuk munculkan di sini IP address, MAC address, dan informasi lainnya. Nah, sudah keluar ya. Ini kan karena ini cloningannya, tentu saja masih namanya itu Mikrotik Master. Nah, kita akan menggantinya. Kita connect-nya dari MAC address ya, teman-teman dapat tekan MAC address atau IP address juga bisa. Nah, kita akan connect. Oke, setelah connect, kita pergi ke bagian sistem, pergi ke bagian identify. Nah, di bagian sini kita akan ganti menjadi Mikrotik 1. Kita apply, kita oke. Nah, pergi ke bagian interface. Nah, ini tekan 2 kali. Nah, kita kan ini kan bawaannya ya, atau bisa dibilang MAC address dari sini, MAC address dari Mikrotik Master ini. Nah, agar Mikrotiknya berbeda itu kita akan meresetnya terlebih dahulu dengan mengklik reset MAC address. Tunggu sebentar. Nah, setelah itu ketekan cancel, ketekan ini. Nah, ini sudah ada ya. Langsung Mikrotik 1.
Ini teman-teman dapat klik MAC address-nya. Nah, ini sudah ada ya. Teman-teman dapat lihat. Oke. Setelah itu kita ya. Kita connect. Nah, kita connect. Terus di bagian ya, saya ganti namanya terlebih dahulu. Ini ada salah satu error kelebihan. Oke. Nah, pada bagian ini kita akan, karena kita sudah berhasil membuat mikrotik 1, selanjutnya kita akan membuat cloningan untuk mikrotik 2. Tekan bagian clone lagi. Di sini teman-teman dapat klik, ganti saja namanya menjadi mikrotik 2. Lagi ini diubah ke generate new MAC address. Next, ini full clone, finish. Nah, karena ini kita start lebih dahulu. Oke, kita tunggu ya. Oke, di sini sudah mulai start. Kita buka Winbox-nya. Nah, di bagian sini teman-teman dapat mengklik More. Ini untuk membuka new Winbox yang baru. Ini kita minimize. Oke, ini untuk mikrotik 1 ya. Kita tunggu. Nah, ini kita refresh. Kita tunggu terlebih dahulu agar ini mikrotik 2 nyambung ke sini. Nah, kita dapat melihat ya, namanya itu masih mikrotik master karena kita belum ubah. Nah, kita akan ubah lagi. Kita loginnya menggunakan MAC address. Teman-teman dapat mengklik connect. Terus di bagian sini, ini kita terlebih dahulu. Bagian sini masuk ke identify. Nah, ini kita ganti namanya jadi mikrotik 2. Kita apply, kita tekan OK. Nah, setelah itu kita tekan ini bagian interface. Tekan 2 kali. Nah, seperti mikrotik sebelumnya, untuk mengubah MAC address ini kan karena bawaan dari mikrotik master sebelumnya, kita akan reset MAC address agar MAC address-nya itu berbeda. MAC address. Oke, kita cancel. Kita refresh. Nah, muncul ya. Jadi di sini ada mikrotik 1 dan juga ada mikrotik 2. Nah, untuk mikrotik 1 itu MAC address-nya itu ada 7E6289. Untuk mikrotik 2 itu ada 62471. Oke, dapat teman-teman lihat ya, MAC address-nya itu berbeda. Dengan ada 2 identitas, ada mikrotik 1 dan juga mikrotik 2. Oke, IP address-nya juga berbeda. Nah, setelah itu tinggal satu kita akan membuat, kita kecilin dulu, minimize, kita akan membuat mikrotik 3. Kita clone lagi. Oke, kita masukkan namanya lagi mikrotik 3. Ini jangan lupa generate new MAC address. Jadi dia itu akan membuat setiap adapter yang masuk akan memproses atau membuat MAC address yang baru. Oke, sudah jadi. Kita start. Kita tunggu terlebih dahulu ya. Pouring virtual machine up. Oke, kita balik lagi ke sini. Mikrotik 1. Mikrotik 3 sini. Nah, teman-teman dapat mengklik more lagi untuk membuka new Winbox. Oke, kita buka. Nah, ini kita minimize terlebih dahulu. Oke, kita tunggu dari sini. Nah, jika sudah, kita mengklik refresh. Oke, kita tunggu. Masih
Refresh lagi. Nah, sudah keluar ya, dengan MAC address bawaan dari MikroTik Master. Oke, kita ganti saja sama seperti kita mengganti di MikroTik 1 dan juga MikroTik 2. Kita tekan bagian sini, MAC address, saya menggunakan MAC address untuk connect. Setelah itu kita X, kita balik ke sistem, balik ke identity, ini kita ganti menjadi MikroTik 3. Kita apply, kita tekan OK. Kita tekan interface, klik 2 kali bagian sini. Nah, ini juga kita akan mereset MAC address-nya dari MikroTik 3. Kita reset langsung saja. Cancel, refresh. Nah, teman-teman dapat lihat ya, berhasil. Jadi di sini ada 3 IP address dari MikroTik-nya. Ada MikroTik 1 dengan IP address 105, MikroTik 2 106, dan yang ketiga ada 107. Nah, setiap MikroTik ini tentunya memiliki MAC address yang berbeda-beda. Nah, dari IP address ini sesuai dari settingan yang ada di virtual machine dari DHCP server. Nah, dari DHCP server itu akan menyambungkan ke bagian sini dan IP dari MikroTik ini akan digunakan gitu. Oke, karena kan kita di sini menggunakan host tadi. Mana ya? Bentar. Bagian setting. Nah, host only adapter. Nah, tentunya itu akan nge-remote. Nah, itu tentunya akan nge-remote MikroTik yang kita buka ke Winbox. Jadi itu akan meremote-nya menggunakan Winbox ini, karena jika kita hanya membuka dari sini, ini hanya bentuknya itu seperti CLI. Ini masih bentuknya kayak terminal gitulah. Jika seperti ini kan udah ada bagian GUI-nya gitu, udah ada tampilannya tuh. Nah, oke, untuk menutupnya dari MikroTik ini kita perlu login terlebih dahulu admin, karena tadi kita punya password baru admin 123. Nah, sudah masuk ya MikroTik. Nah, untuk agar aman gitu ketika kita nge-shutdown-nya, agar tidak bocor, itu teman-teman dapat menggunakan komen gitu ya, atau menggunakan perintah ini, from ini gitu ya, /system shutdown, sama seperti kita menggunakannya di Winbox. Klik enter, tekan Y. Oke, secara otomatis ya, langsung kita refresh. Oke, cuma ada 2 ya, yaitu ini MikroTik 1 dan 2, karena 3-nya udah kita close. Selanjutnya kita akan pergi ke sini, MikroTik 2, coba juga. Oke, /system Oke, coba refresh. Nah, tinggal 1. Oh ya, dari sini ya. Oh ya, karena sudah tadi sistem shutdown-nya ya. Ini teman-teman matikan saja ini, karena ini belum sifatnya masuk ke dalam sama seperti ini. Ini untuk MikroTik 1, jika bentuknya seperti ini, kita bisa saja masuk down-nya dari sini. Oke, secara otomatis dari sini juga akan ketutup. Nah, begitu. Tekan X. Nah, di bagian sini juga kita tekan X mengeluarkannya. Oke, itulah penjelasan saya bagaimana caranya menginstal MikroTik Router OS di virtual machine, yaitu kita menggunakan VirtualBox. Oke, di situ kita juga sudah berhasil mengklon
atau membuat 3 mikrotik gitu, 3 bagian, dan kita meremote-nya juga menggunakan Winbox. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.